Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi munzilal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahibatihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa li ummati rasulillahi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Segala puja-puji kita pancarkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di waktu yang utama untuk berdoa, di malam yang mulia, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia. Salawat dan salam kita hatur sampaikan kepada insan pilihan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua yang hadir di sini termasuk dalam syafaat beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, sepuh bini sepuh, takmir masjid Muhtadin, ibu bapak, jamaah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Ridwanullah alaihim itu membagi puasanya menjadi 3 bagian. Di 10 hari pertama mereka menyebutnya dengan istilah Ramadan Vibes atau Ramadan Goals. Kemudian di 10 hari yang kedua apa yang disebut dengan hunting pahala. Lalu kemudian nanti di 10 hari ketiga disebut dengan istilahnya Ramadan Giving atau Ramadan Giving. Jadi sebelum saya sampaikan pengajian jelang tarawih malam ini, ada baiknya saya sampaikan temanya. Mungkin bermanfaat untuk adik-adik yang sedang membawa buku catatan amal. Judulnya adalah Hunting Pahala, supaya nanti tidak salah judul. Karena waktu itu saya mengisi pengajian di mana itu, Kembaran ya. Ditulis di situ judulnya Nikah Siri, Pak. Padahal saya nggak ada cerita tentang nikah siri kan repot juga atau satu-satu nanya Ustadz judulnya apa gitu. Bayangkan kalau ada 40 anak yang bertanya, kesel juga ya. Baik, jadi malam ini kita akan membahas tentang hunting pahala atau bahasa anak zaman now gaspol pahala ya. Jadi kalau kita perhatikan surah Al-Baqarah ayat 183 ayat itu menegaskan bahwa puasa tidak hanya sah secara fisik dan fikih semata, tapi juga ada integritas moral dan sosial di dalamnya, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi insan yang bertakwa. Takwa ini Bapak Ibu tidak hanya sekedar diterjemahkan takut, tapi kalau dalam istilah ilmu psikologi modern, takwa itu self-regulation, yaitu kesadaran diri bahwa kita ini berada dalam pengawasan ilahi. Sehingga orang yang bertakwa itu ya saya kira nggak perlu diawasi, maka dia akan bekerja sesuai dengan tupoksinya. Nah, apa yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum di 10 hari yang kedua, karena memang malam ini bertepatan pada malam 17 Ramadan yang diyakini oleh para ulama tarikh, ulama sejarah, turunnya Al-Quran
dari langit pertama ke dunia secara berangsur-angsur selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahunnya di Madinah. Ayat yang pertama kali turun surah Al-Alaq, baru disusul dengan surah Al-Qadr. Ya. Nah, Al-Fatihah itu turun pada waktu kelima. Jadi dia surah kelima yang turun di awal-awal. Baru setelahnya Al-Mudassir disusul dengan Al-Muzammil. Surah Al-Alaq ini menandakan kenabian, tapi kerasulan Nabi itu ditandai dengan turunnya surah Al-Mudassir. Jadi SK nabinya Al-Alaq, SK rasulnya Al-Mudassir. Ya, ada sebagian mengatakan Al-Muzammil. Yang dilakukan para sahabat di 10 hari kedua ini adalah yang pertama gaspol istighfar, Pak. Ya, gaspol ya. Jadi jangan kendor, Pak. Ya, jangan kendor. Istighfar itu apa? Ayyaghfirudz dzunuba azimatan wa ayyaghfirudz dzunuba katsiratan. Jadi kalau kita lihat dalam Quran itu, setiap kali Allah menghadirkan sifat ampunan, maka kita akan mendapati Al-Ghafur dan Al-Ghafar. Ghafur itu kemahabesaran Allah yang mengampuni dosa-dosa besar. Namanya azimah. Dosa besar itu apa? Setiap larangan atau setiap maksiat yang disebutkan dalam Al-Quran, itu pasti dipastikan dia apa? Dosa besar. Contohnya apa? Wala taqrabus zina. Kemudian apa lagi? Innamal khamru. Lajeng apa? Wal maisir. Kemudian wal azlam. Lalu apa? Wal ansab rijzum min amalis syaitan. Jadi zina, judi, mabuk, beradu dengan ramalan, bintang, gitu ya, itu adalah dosa besar. Pernah dulu ada yang nanya saya, Ustadz, saya mau tobat dari dosa kecil. Dosanya apa? Saya mantan penjudi, Ustadz. Itu dosa besar, bukan dosa kecil, karena disebutkan di dalam Al-Quran. Artinya apa, Bapak Ibu? Sekiranya ada seorang pendosa datang menghadap Allah dengan dosa seluas langit dan bumi, maka Allah akan ampunkan dia dengan menghadirkan sifatnya apa? Al-Ghafur. Lalu ada Al-Ghafar, mengampuni dosa yang banyak, dosa kecil tapi banyak, diulang-ulang. Contoh misalnya pipis nun sewu berdiri, yang sering pipis berdiri bapak atau ibu? Bapak ya, ya, nggak mungkin ada ibu-ibu pipisnya berdiri. Ini kan ada percikan gitu, kena celana, itu terulang-ulang setiap hari. Nah, ini yang disebut dengan salah satu daripada dosa kecil. Kalau membentak istri, Pak, itu dosa kecil atau besar? Hah? Kecil. Astagfirullahaladzim. Besar, Pak, itu, Pak. Itu dosa besar. Dan itu akan diingatnya terus, Pak, sampai jenengan masuk kubur, Pak. Ya, sebagai ahli sejarah itu akan diingatnya. Jadi yang pertama adalah gaspol istighfar, minta ampun sama Allah. Kita ini pendosa, Pak. Ibaratnya Pak Nun Sewu, saya menggunakan istilah grasi, Pak. Ampunan yang diberikan kepada pelaku kejahatan itu di hari-hari tertentu, tanggal 17 Agustus, Idul Fitri, atau hari-hari besar keagamaan. Kita juga gitu, Pak. Ramadan ini istilahnya grasi, Pak. Ampunan yang Allah berikan kepada para pelaku dosa, kepada para pendosa. Sebulan, Pak. Nggak cuma sehari, tapi sebulan. Saking maha murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta ampun sama Allah. Karena kalau sudah diampunkan, maka insya Allah derajatnya akan diangkat Allah, ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, gaspol baca Quran. Kalau di 10 hari pertama kita baca Quran sehari, misalnya pinten lembar, Bu? 1 lembar, Pak. Gitu. Nah, di 10 hari kedua ini, Pak, minimal, Pak, 1 juz, Pak. Minimal 1 juz, Pak. Gitu. Kalau nggak bisa ya 2 juz. 1 juz. Gitu. Nah, jadi misalnya Pak Nun Sewu nembe kontrol di rumah sakit, gitu.
urutan antriannya 17, dokternya belum datang Pak. Nah itu bisa baca 1 juz Pak. Ya, jadi setiap kesempatan gunakan untuk baca apa? Al-Quran. Baca Quran. Karena Nabi SAW pernah bersabda apa? Inna siyam wal Quran yasfa'ani yaumal qiyamah. Sungguhnya puasa dan Al-Quran itu akan memberikan pertolongan di hari kiamat. Lalu gaspol apa lagi? Gaspol ibadah-ibadah sunnah. Gaspol ibadah sunnah. Salah satunya adalah sholat tarawih. Malam ini saya lihat Masjid Muhtadin masih dalam status normal ya. Kalau di luar sana sudah terjadi kemajuan softnya ya. Muhtadin ini dikenal dengan jamaahnya yang istiqomah. Gitu ya. Jadi mungkin besok kalau di surga itu masuk surga berdasarkan kelurahan, mungkin kelurahan sini yang duluan Pak. Ya. Jadi sholat sunnah, salah satunya jangan sampai kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah. Jangan sampai kita sholat tarawih tapi tidak sholat ba'diyah isya. Eman-eman, karena itu lebih utama dibanding tarawihnya sebenarnya. Ya, lebih besar pahalanya dibanding tarawihnya. Ya, karena dia termasuk dalam sholat sunnah rawatib. Ada orang sholat tarawih tapi tidak sholat ba'diyah. Gitu. Ada orang tidak sholat maghrib tapi sholat Jumat, gitu ya. Ada seperti itu. Banyak. Gitu. Ya, jadi ini penting Pak. Ya. Nah, Allah hadirkan tarawih ini supaya apa Pak? Supaya kita ini terbiasa sholat. Itu tujuannya. Supaya terbiasa sholat malam. Namanya Qiyamul Lail. Di bulan Ramadan namanya Qiyamul Ramadan. Sampai-sampai Nabi ngendikan apa? Man qoma Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan. Salah satunya adalah apa? Sholat tarawih. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dosanya Pak, semua Pak, tanpa batas, tapi dengan syarat apa? Iman wahtisab. Iman itu apa? Ikhlas Pak. Ikhlas ini sulit Pak. Tidak terkecuali para ustadz dan ustazah Pak. Enggak terkecuali ya. Tapi enggak berlaku di sini. Saya pernah Pak, ini saya cerita aja Pak. Sholat kita safari Ramadan, kami bertiga itu ke Tawangmangu. Ada masjid besar di sana. Saya, kemudian Ustadz Kodari namanya, dia Qori internasional. Yang satu lagi Qori nasional, saya nggak sebutkan namanya. Sampai di sana, namanya Qori internasional, Pak. Itu Pak, takbiratul ihramnya setengah menit, Pak. Wah, yang belakang langsung digo. Mulai jam cici gitu. Nah, Qori Pak. Jadi bacanya bagus. Tanpa terasa Pak, jam 10 malam baru selesai. Begitu salam baru kerasa keju Pak kakinya. Besok kami pindah ke Karanganyar. Ya, pindah ke Karanganyar. Sampai di Karanganyar, bacaan sholatnya biasa Pak. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Selesai sholat saya penasaran. Saya tanya, Ustaz, kemarin jenengan pakai lagu Nahwan. Kok tadi pakai lagu biasa? Apa katanya? Yang di masjid kemarin Ustaz, itu bayarannya 500.000. Yang tadi itu 50.000. Plus sarung ini. Nah itu emang susah Pak, ikhlas itu susah. Ya. Di sini saya nggak tahu ya. Kita lihat aja lah nanti. Susah Pak ikhlas itu. Itu. Meskipun setan sudah dibelenggu, tetap kesulitan kalau tidak terbiasa. Ya, itu ikhlas. Yang kedua ihtisab, hasaba yuhasabu ihtisab. Semata-mata kita mengharapkan pahala dari Allah. Ya, jadi yang ketiga adalah gaspol ibadah-ibadah sunnahnya. Yang keempat, gaspol sedekah. Sedekah itu cukup membantu, apalagi di musim-musim seperti ini.
Ini saya cerita ya, nanti mungkin bisa dipotong ya. Ya, Eh, kemarin saya ikut safari Ramadan dengan Pak Lurah. Kata Pak Lurah apa? Anggaran desa itu yang tadinya 2,4 miliar, tersisa tinggal 370 miliar, 370 juta. Bayangkan Pak, di Ngesti Harjo itu ada 31.000 masyarakat, ya, tinggal 370 juta Bu, per tahun untuk 31.000 masyarakat, karena dipangkas untuk menu berbuka gratis namanya MBG gitu. Ya, jadi 2,4 M tinggal 370 juta. Jadi sedekah itu saat ini memang cukup membantu. Ya, kita sedekah itu, salah satu keutamaan sedekah itu, di luar dari ridha Allah Subhanahu wa taala, dia mampu meredam amarah Allah. Ya, mampu meredam amarah Allah. Yang kedua, sedekah itu didoakan oleh penduduk langit dan bumi. Saya yakin Pak, semedit-medit wong medit, meski benci kali wong medit gitu Pak. Gitu Pak. Wongnya teko mboten Pak. Betul ya? Ya, baik. Nah, jadi gaspol sedekah. Nah, mau tarawih masukkan 2.000 gitu. Selesai subuh masukkan 5.000. Jadi jangan berhenti. Dan yang terakhir Pak, puncak dari ibadah puasa ini adalah sholat. Ya, karena puasa ini melatih kita untuk sholat. Itu Pak prinsipnya. Jadi menahan hawa nafsu, menahan yang halal kita bisa, apalagi menahan yang haram, kurang lebih seperti itu. Karena apa? Banyak orang puasa yang buatan apa? Sholat. Ini Pak Nun Sewu Pak, saya kasih gambaran. Ini seperti jaran. Jaran ini Pak, kocomotonan, sabuan, katoan, sepatunan, yang buatan katoan gitu Bu. Jadi itu seperti itu kuda. Jadi sangat disayangkan ada orang puasa tapi tidak sholat. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan fahuwarotu, dia ditolak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia hanya merasakan minal ju'i wal atosh. Hanya menahan lapar dan dahaga semata. Baik Pak, saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena di sini ada peringatan 15 menit waktu maksimal ceramah di bulan Ramadan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diampunkan dosa-dosanya, diterima ibadahnya, amal solehnya, dan semoga Allah izinkan kita menjadi insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.